kita akan bikin tuna woko khas dari aroma rempah daunnya. Ini tuh dia gurih, pedas, pun gak terlalu asam tapi tuh seger. Ikan sama aroma rempah-rempahnya tuh dia balance. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin tuna woko. Jadi kalau waktu itu aku udah pernah share yang versi ayam. Nah, kali ini kita pakai ikan dan memang di Manado tuh juga banyak ya ikan-ikan yang diolah jadi woko dengan khas dari aroma rempah daunnya. Nah, itu pastinya cocok banget buat hidangan-hidangan laut. Jadi aromanya tuh dia seimbang ya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini aku pakai ikan tuna ya. Tunanya ini aku beli dalam keadaan frozen. Jadi aku suka nyetok beberapa ikan tuna. Nah, selain ikan tuna, kalian bisa juga ya pakai ikan segar yang tekstur dagingnya tuh dia padat seperti tongkol, cakalang gitu ya. Kalian bisa beli yang di pasar juga, ya itu bebas. Nanti yang perlu disesuaikan biasa cara dan juga waktu memasaknya ya, karena ada ikan yang gampang hancur, ada yang enggak. Untuk bumbu dasarnya ini ada bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kunyit, serai, rawit hijau, dan juga rawit merah. Nah, kalau kalian nggak mau terlalu pedas ya bisa juga pakai cabai merah keriting atau cabai merah besar. Dan cabai rawitnya itu dibiarin utuh ya, biasa itu nggak terlalu pedas. Lalu yang menjadi ciri khas woko itu biasanya memang si rempah daunnya kita pakai tuh banyak ya. Di sini aku ada pakai daun bawang, daun pandan untuk aroma, tomat, jeruk nipis, daun jeruk, dan juga ini daun kemangis. Dan mestinya pakai satu lagi ya, daun kunyit. Cuman kebetulan di sini aku udah cari di supermarket, pasar lagi nggak ada, lagi susah. Jadi nggak apa-apa ya buat teman-teman juga yang kayak aku susah nyari daun kunyit tapi pengen bikin woko. Nah, bisa banget pakai resep ini. Oke, yang pertama ini aku mau marinasi dulu ikan tunanya ya. Langsung aja ini kita potong-potong sesuai selera ya. Kalau kalian mau besar-besar sebenarnya nggak apa-apa, itu yang nanti yang mempengaruhi itu waktu memasaknya. Kita pengen kan meresap gitu ya si ikan tunanya. Atau mau lebih kecil-kecil biar lebih cepat matang juga itu bebas. Ini aku pakai garam dan juga merica. Ini garamnya aku pakai cukup banyak supaya lebih cepat meresap ke si ikannya ya. Jadi pastikan di dalam ikannya juga nanti dia nggak tawar. Jadi nanti pada saat memasak garamnya itu kita nggak akan tambahin lagi ya. Jadi semuanya kita taruh di ikan. Nah, kalau udah ini marinasi aja sebentar sambil kita siapkan bahan-bahan lainnya. Yang pertama ini untuk si bumbu rajangnya ya, jadi cincang kasar. Untuk serai ini aku yang bagian putihnya tuh mau aku ikut rajang. Cuman buat kalian yang merasa terganggu dengan tekstur serai yang kegigit, berarti serainya cukup digeprek aja. Nah, ini yang bagian putih udah dirajang kayak gini, yang bagian batangnya itu biasa kan lebih keras ya, lebih kasar gitu teksturnya, ini cukup kita geprek aja kayak gini. Siapkan chopper, yang pertama kita chop ini yang putih-putih dulu ya, mulai dari bawang putih, kemiri, jahe, dan juga serai. Ini aku mau chop dulu agak halus. Tuh, kalau udah kayak gini baru kita masukin bahan lainnya. Mulai dari kunyit, bawang merah, dan juga cabai rawitnya ini aku campur hijau dan juga merah. Nah, ini aku mau chopnya cukup chop kasar aja. Oh ya, by the way kalau kunyit kalian mau lebih halus juga itu nggak masalah ya. Tadi aku lupa masukin di awal. Tuh, kurang lebih teksturnya kayak gini ya. Oke, selanjutnya ini untuk si daun-daunan aromatik. Daun jeruknya kalian kalau mau biarin utuh nggak apa-apa, tapi aku suka lebih kerasa karena ini kan masak tuna itu kan dia ada aroma lautnya ya. Jadi aku pengen si daun jeruknya tuh dia lebih nendang ya. Ini kita akan iris-iris saja kayak gini. Lalu untuk daun pandannya mah besar-besar aja karena biasa daun pandan ini kita nggak makan ya. Teksturnya tuh terlalu fibernya tuh terlalu kasar. Dan untuk tomat cukup dipotong kotak-kotak sesuai selera. Panaskan minyak, lalu kita akan tumis ini mulai dari batang serai ya. Tadi kan yang putihnya aku udah chop tuh ya. Ini batang serai, daun pandan, dan daun jeruk. Kita tumis bentar ya biar si aroma minyaknya tuh dia lebih wangi. Baru bumbu rajangnya ini kita akan masukin sekarang. Tumis sesaat. Ini kalau udah wangi ya kita masukkan ikan tunanya. Tadi kan ikan tunanya ini udah ada garam ya, jadi aku nggak akan tambah garam dulu. Ini tambahin bumbu kering lainnya, mulai dari kaldu ayam, gula, dan juga penyedap. Untuk gula ini opsional ya, kalau taste bud kalian memang nggak terlalu suka gurih manis, itu nggak masalah. Cuman kalau selera aku memang aku suka tambah sedikit gula ya di masakan-masakan supaya si gurihnya tuh lebih balance. Tapi kalau gula mau di skip nggak masalah sama sekali. Tomat juga ini kita masukin, oseng-oseng sebentar.
kita akan tambahkan air ya. Di sini sebenarnya ikan tuna tuh dia cepet banget matang, tapi kita mau ungkep lebih lama dari itu supaya si rasanya tuh dia lebih meresap ya. Kalau ayam udah pasti waktu memasaknya lebih lama, jadi kalian bisa airnya tuh bisa ditambahin lagi sedikit. Tapi kalau kalian kayak masak udang, cumi atau ikan putih yang lembut, misalnya ikan dori dan lain-lain mau dimasak woku, berarti nambahin airnya sedikit aja. Karena seafood-seafood yang kayak gitu tuh dimasaknya cepet banget. Nah kalau udah diungkep sekitar 5-10 menit ya, jadi nggak perlu lama-lama. Ini aku mau iris-iris daun bawang, agak tebel-tebel ya, jadi jangan terlalu halus. Lalu kita masukin, masak-masak sesaat. Dan terakhir ini kita bisa matikan api, lalu tambahkan dengan daun kemangi dan juga jeruk nipis. Untuk jeruk nipis sesuai selera, jumlahnya bisa kalian sesuaikan. Ini tuh dia gurih, pedas, dan rasanya tuh gimana ya, dia walaupun gak terlalu asem tapi tuh seger gitu. Karena dari aromaticsnya sendiri ya, mulai ada serai, daun pandan, daun jeruk, daun kemangi. Jadi memang lebih apa ya, aromatics daunnya tuh lebih fresh gitu. Kita kan di sini nggak pakai daun salam gitu. Jadi kalau misalnya contoh bumbu kuningnya khas Jawa, itu kan ada pakai daun salam juga ya, lengkuas dan something yang lebih earthy. Nah ini tuh dia lebih keseger. Pastinya di sini kita gunakan ikan, ini cocok banget ya. Jadi antara aroma ikan sama aroma rempah-rempahnya tuh dia balance. Selain pakai ikan, aku juga udah pernah share yang pakai ayam juga udah pasti cocok ya. Kalian mau tambahin udang dan lain-lain, itu bisa disesuaikan tergantung dengan waktu memasaknya. Oke kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa Kalori Cook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.